Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap kepengurusan takmir Masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua kita tentang nasihat-nasihat Islam yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan lebih spesifik akan menjelaskan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang berupa maghfirah, berupa ampunan. Dikatakan di dalam kitab ini, mengutip dalam satu hadis, al-haditsu tsani, hadis yang kedua, an Ibni Mas'udin radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abdil muqnit. Hadis yang datangnya dari Abdullah ibn Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajiru, orang yang jahat, orang yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Ar-raji, tetapi dia mengharap, di dalam hatinya terdapat pengharapan yang dalam. Ar-raji rahmatullahi ta'ala, yang mana dia mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat kepada Allah. Manzilahnya, posisinya, dia lebih dekat kepada Allah minal abidi, daripada seorang hamba yang ahli ibadah, yang banyak ibadahnya tetapi al-muqnit. Hamba tadi yang ahli ibadah yaitu orang yang memberikan rasa takut, keputusasaan kepada orang lain. Yang dimaksud dengan al-abidil muqnit di sini adalah orang yang ahli ibadah, tetapi dia memberikan rasa takut kepada orang lain, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jikalau ada yang datang kepadanya menanyakan, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku, maka al-abidil muqnit, seorang hamba yang membuat orang lain putus asa, dia akan berkata, tidak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi di sini ada perbandingan antara dua orang. Yang pertama adalah pendosa, orang yang jahat.
tetapi dia senantiasa mengharap ridhonya Allah, senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia memberi rasa takut, keputusasaan kepada orang lain. Untuk memperkuat penjelasan dari hadis ini, di dalam Sahih Muslim disebutkan suatu cerita yang mana terjemahan secara bebasnya, kalau saya artikan ke dalam bahasa Indonesia, jadi dulu itu ada seorang begal, qati'ut thariq. Qati itu artinya orang yang memotong, thariq jalan. Qati'ut thariq, orang yang memotong jalan. Kalau sekarang kita mengistilahkan itu begal. Nah, begal ini dia tidak punya rasa pri kemanusiaan. Jadi yang penting tujuannya bisa tercapai, apapun caranya, bahkan sampai membunuh pun dia akan lakukan. Singkat cerita, pembegal ini sudah menghilangkan nyawa para korbannya sebanyak 99 orang. Di suatu titik dia ada perasaan bersalah dan ingin bertobat minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya kepada orang, tunjukkan saya seorang yang ahli ibadah, saya akan minta fatwa kepadanya tentang tobat saya. Jika saya bertobat, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Akhirnya ditunjukkanlah. Ada orang yang ahli ibadah, ibadahnya sangat kencang, rajin. Sampai di rumah ahli ibadah ini dia bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya? Ditanyakan sama orang ahli ibadah itu, apa dosa-dosa kamu? Dosa saya adalah saya sudah membunuh orang 99 orang korban. Maka ahli ibadah, orang ahli ibadah yang muknit ini, dia berkata, tidak, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu karena sudah banyak seperti itu. Akhirnya amarahnya memuncak pembegal ini dan mohon maaf membunuh orang yang ahli ibadah itu, sehingga korbannya lengkap menjadi 100 orang. Akhirnya hatinya menangis. Yang awalnya dia ingin taubat, ternyata minta fatwa kepada orang ahli ibadah dan jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya. Akhirnya kemudian ada yang menunjukkan, coba kamu tanya kepada seorang yang alim di sana. Orang yang alim, punya ilmu, wawasan keagamaannya luas, dan juga dia mengamalkan terhadap ilmunya. Akhirnya dia datang kepada seorang alim itu dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosaku? Maka ditanyakan oleh seorang alim, apa dosamu? Dosa saya adalah saya telah menghilangkan nyawa 100 orang. Maka kemudian seorang alim menjawab, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa-dosamu, sejahat apapun engkau. Jikalau engkau bertobat, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Tapi ada syaratnya, kata si orang alim, supaya kamu tidak tenggelam, tidak terpengaruh dengan pekerjaanmu, dengan teman-temanmu yang dulu. Maka ada syaratnya, yaitu tinggalkan lingkunganmu yang dulu, tinggalkan desamu yang dulu, tinggalkan temanmu yang dulu itu, untuk kemudian kamu harus menuju kepada suatu daerah di mana di situ penduduknya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan.
tinggallah di sana. Akhirnya kemudian seorang yang jahat ini, Al-Fajir ini, yang telah membunuh, menghilangkan nyawa sebanyak 100 orang, akhirnya dia jalan. Niatnya adalah ingin menuju desa penduduk-penduduk yang suka bertaubat, ahli kebaikan. Dan naasnya, di tengah perjalanan ternyata seorang tersebut meninggal. Belum pernah sedikit pun dia melakukan kebaikan, hanya niatan saja, yaitu niatan untuk memperbaiki diri, niatan untuk bertaubat, dengan cara yaitu meninggalkan lingkungannya yang lama dan menuju pada lingkungan yang baru. Singkatnya kemudian dua malaikat turun, malaikat rahmah, malaikat kasih sayang, dengan malaikat adab, yang mana kedua malaikat ini saling berebut. Kata malaikat rahmah, ini adalah jatah saya bawa ke surga, karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat adab, tidak, ini jatah saya. Dia sudah bergelimang dengan dosa. Seumur hidupnya dia lebih banyak melakukan dosa, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka dia jatah saya. Singkatnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat yang lain untuk menjadi hakim, menyelesaikan perkaranya dua malaikat ini. Yaitu diukurlah posisi orang yang jahat ini meninggal di mana. Kemudian diukur antara desa dia yang lama dengan desa yang baru yang akan menjadi tujuannya, diukur. Ternyata dia berada di tengah-tengahnya, lebih dekat satu jengkal kepada desa yang ingin dituju. Jadi hanya lebih sejengkal saja. Akhirnya diputuskan dia bersama dengan malaikat rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosanya. Dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa lingkungan itu mempengaruhi terhadap karakter, terhadap sifat seseorang. Makanya dikatakan al-insan ibnul bi'ah, bahwa manusia itu adalah anak dari lingkungannya itu. Jika lingkungannya baik, maka insya Allah dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Sebaliknya, kalau lingkungannya jelek, maka dia pun juga akan tumbuh menjadi orang yang bersifat jelek. Yang kedua, teman itu juga mempengaruhi. Meskipun terkadang kita tidak mengikuti kejelekan-kejelekan teman kita, tetapi kalau kita sudah terbiasa nimbrung sama mereka, bergaul sama mereka, pada akhirnya juga kita akan kena getahnya juga, meskipun kita tidak ikut makan. Kalau kata orang dulu itu, barang siapa yang berkumpul dengan orang yang jualan minyak, meskipun dia tidak pakai minyak itu, tapi dia akan ketularan baunya, bau harumnya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang jualan sate, meskipun dia tidak makan satenya, ya minimal kena bau asap dari sate itu, atau mungkin kena bara dari sate itu. Jadi manusia tergantung dari temannya. Almar'u, seseorang itu, ala dini khalilihi, sesuai dengan temannya. Maka carilah teman yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa maghfirah itu sangatlah besar. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni orang tersebut. Meskipun dosa-dosa ini
menurut pandangan manusia itu sepertinya tidak akan diampuni karena melihat saking besarnya. Dikatakan innallaha, bahwa sesungguhnya Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Bahkan dosa-dosa yang besar pun juga diampuni. Dosa para pezina diampuni. Dosa orang yang membunuh diampuni. Dosa orang yang punya sihir diampuni. Dosa orang-orang yang menuduh wanita yang baik, dituduh yang macam-macam, jika dia bertaubat maka juga diampuni. Kecuali satu yang tidak Allah ampuni, yaitu dosa syirik. Dosa syirik Allah tidak akan ampuni. Selain itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah itu senantiasa memanggil orang-orang yang berlumuran dengan dosa, senantiasa memberikan rahmatnya ketika berkata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi kita menarik di sini secara psikologis bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang pendosa-pendosa besar ini. Allah tidak mengejek mereka, tidak berkata wahai para pezina, wahai para pembunuh, wahai para orang-orang yang pencuri dan yang lainnya, tidak. Tapi berkata, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dalam susunan ilmu bahasa Arab, ibadi itu adalah mudhaf ilaih. Jadi ada dua kata yang digabungkan menjadi satu sehingga menjadi makna tersendiri. Ibadi, hamba-hambaku. Jadi menyandarkan kata hamba kepada ku, menjadi hamba-hambaku. Di mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendosa besar ini sebagai hamba-hambanya. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Seseorang disebut melampaui batas itu yaitu apabila dia sudah keterlaluan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan aturan-aturan yang mana orang yang terikat dengan aturan-aturan itu disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terikat, orang yang terbebani dengan aturan-aturan itu. Jadi kalau yang tidak terikat maka tidak masuk kepada kata-kata ibadi di sini. Contohnya orang yang tidak mukallaf itu anak kecil. Anak kecil mau melaksanakan, mau berbuat dosa apapun maka dia tidak dicatat. Amalnya tidak dicatat. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kategori taklif. Orang gila. Jadi meskipun umurnya sudah sepuh, 25 tahun, 30 tahun, kemudian dia berbuat perbuatan yang keji, mungkar, maka dia tidak dicatat. Mengapa? Karena dia tidak masuk pada haddut taklif. Maka orang-orang yang terbebani itu, yang terikat dengan peraturan-peraturan itu,
Apabila dia sudah melanggar aturan, maka disebut dengan asrafu ala anfusihim, yaitu yang telah melewati atas dasar-dasar yang telah digambarkan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan selain dari syirik, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang dikehendaki. Makanya tidak heran jika ada ibu-ibu yang sulit melupakan dosa suami yang selingkuh. Selingkuh itu kan berarti menduakan. Ketika ada suami yang melakukan kesalahan kepada istrinya, lupa satu misal, tidak membersihkan kamar mandi satu misal, karena sudah menjadi aturan di rumah tersebut, atau lupa tidak nyapu rumah satu misal, maka mungkin seorang istri itu akan mentolerir kesalahan-kesalahan suami. Tetapi kalau sudah selingkuh, itu akan diingat sampai kapanpun. Syirik pun juga seperti itu gambarannya. Jadi kalau dosa-dosa yang lain itu diampuni, maka syirik tidak akan pernah diampuni. Kemudian dalam konteks kita saat ini, yaitu sebentar lagi Ramadan, ini adalah ladang kita untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah dilipat gandakan pahala-pahala yang ada di dalamnya. Apabila datang bulan Ramadan, yang pertama futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apakah benar pintu surga itu benar-benar dibuka? Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan pintu surga dibuka adalah pahala-pahala kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Pahala puasa, pahala ibadah sholat, pahala sedekah, pahala mengaji Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada jika dilakukan di luar Ramadan. Yang kedua, yaitu disebut juga bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Mengapa? Karena pintu-pintu neraka ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Apakah yang dimaksud dengan pintu neraka benar-benar pintunya ditutup? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup yaitu banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk kita minta ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di bulan Ramadan. Dikatakan dalam suatu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Dan kata Ramadan sendiri dalam bahasa Arab artinya membakar. Ramadan artinya membakar. Ramadan juga artinya panas. Ya, panas dan membakar itu adalah satu yang identik. Maksud dari membakar di sini salah satunya adalah untuk membakar hawa nafsu kita, untuk membakar dosa-dosa kita. Harapannya adalah
yaitu kembali kepada fitrah. Makanya kalau di hari raya kita sering mengatakan kata-kata minal aidin wal faizin. Minal aidin termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin dan orang-orang yang menang. Itu adalah bentuk doa. Jadi ada kata yang dibuang, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya apa? Yaitu aidina ilal fitrah, kembali kepada fitrahnya manusia. Bagaimana fitrahnya manusia? Yaitu dia suci, tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan suci berdasarkan fitrah. Nah, kembali kepada hadis yang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan, karena iman, atas dasar melakukan karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah, kemudian kita mengijabah, kita menerima, melaksanakan perintah tersebut. Imanan wahtisaban, dan karena mengharapkan ridha Allah, karena ikhlas. Jadi berpuasa bukan karena riya, karena ingin dilihat orang, karena ikut-ikutan, taklidan, ikut-ikutan. Nah, jadi kalau saya hendak puasa, ya malulah, anak saya saja puasa, masa saya hendak puasa. Taklidan, atau karena tujuan-tujuannya yang lain, tidak. Tapi karena ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosanya yang lalu-lalu. Jadi tujuan puasa salah satunya adalah untuk membakar dosa-dosa. Dan ini sangat serasi, sangat cocok dengan apa yang kita bahas kali ini. Yang ketiga, salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, wasufidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksud dari wasufidat asyayatin? Ai asyayatin minal jin. Dan setan-setan dari kalangan jin itu dibelenggu. Dibelenggu maksudnya ya dipenjara. Sehingga potensi seseorang untuk terdorong melaksanakan kejahatan sangat minim sekali. Kenapa? Karena yang membisiki sudah dibelenggu. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, tapi kok masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan? Banyak orang yang mokel, tidak puasa. Banyak orang yang, jangankan yang kadang yang berpuasa pun masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Yaitu salah satunya dia hanya berpuasa makan minum saja, tapi tidak puasa dari sifat-sifat buruk, baik yang ada di dalam hatinya maupun yang dilakukan oleh anggota badannya. Nah, maka orang yang seperti itu, dia tidak mendapatkan nilai puasa. Perlu diingat bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan yang keji, yang buruk, maksiat, bukan hanya karena bisikan dari setan dari kalangan jin. Tetapi juga yang kedua, yaitu ada bisikan-bisikan dari setan kalangan manusia. Maka setan itu ada dua, syayatinal insi wal jin. Jadi kalangan jin ya ada setannya, kemudian dari kalangan manusia juga ada setannya. Jadi setan itu bukan makhluk hidup yang punya jenis tertentu, tidak. Tetapi itu adalah fungsi dari salah satu sifat, yaitu yang mengajak kepada keburukan. Jika ada jin yang mengajak kepada keburukan, maka itulah adalah setan. Jika ada manusia yang membisikkan kepada keburukan, maka itu juga adalah setan.
Jadi setan itu bukan makhluk yang berdiri sendiri. Jadi itu adalah fungsi kejahatan. Bisa jadi kita tergoda oleh setan dari kalangan manusia. Ada teman kita ngajak jam 12 siang, ayo itu baru ada buka mie gacuan atau apa gitu kan, ayo kita beli es di sana. Enggak, saya puasa hari ini. Ayo wis, nanti saya yang traktir. Nah, ayo. Itu berarti dia setan dari kalangan manusia. Dan juga yang ketiga, potensi seseorang untuk bisa melakukan perbuatan buruk juga karena ada dorongan dari dirinya sendiri yang disebut dengan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu yang memerintahkan kepada keburukan. Dan nafsu itu bisa dikendalikan, salah satunya yaitu dengan berpuasa. Jadi dulu awal penciptaan nafsu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, kemudian ditanyakan, "Wahai nafsu, siapakah kamu, siapakah aku?" Jawabannya nafsu, "Ya saya, ya saya, kamu ya kamu." Jadi dengan sombongnya menjawab seperti itu. Akhirnya kemudian Allah memasukkan nafsu itu ke dalam neraka. Di mana di dalam neraka yang pertama ini nafsu diberikan siksa yang luar biasa, tetapi masih diberikan makan di sana. Masih diberikan makan minum masih ada. Akhirnya kemudian dikeluarkan dari neraka, ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. "Wahai nafsu, siapakah saya, siapakah kamu?" Jawabannya juga sama. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, yang mana neraka yang ini beda dengan neraka yang pertama, yaitu tidak diberi makan dan minum. Akhirnya ketika dikeluarkan dari neraka yang kedua ini, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, "Wahai nafsu, siapakah saya, siapakah kamu?" Maka nafsu itu menjawab, "Saya adalah hambamu, sedangkan engkau adalah Tuhanku." Akhirnya dari cerita ini disimpulkan bahwa salah satu media untuk mengkengkang hawa nafsu adalah dengan berpuasa. Karena puasa itu adalah cara efektif untuk mengekang hawa nafsu. Bagaimana seseorang mau berbuat buruk sedangkan dia sendiri tidak ada tenaga untuk berbuat buruk? Kok memikirkan berbuat jahat sedangkan sendiri lapar, haus, mending tidur kan? Kadang begitu orang. Mending tidur nunggu maghrib. Terkadang seperti itu. Maka Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat berkah sekali, karena di situ terdapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Terdapat rahmatnya yang sangat luas. Sehingga bagi kita Ramadan ini menjadi ladang untuk menggali, untuk menanam pahala sebanyak mungkin, untuk meminta kepada Allah maghfirah sehingga dosa-dosa banyak yang diampuni. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan khususnya diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang barokah, karena senantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Itu adalah cita-cita kita semuanya. Wa ballighna Ramadan. Dan insya Allah dalam beberapa saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar sekali yang perlu kita maksimalkan. Selesai Ramadan,
Kemudian kita sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan-bulan Ramadan ini juga akan dikembalikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Menunjukkan bahwa ini adalah sangat istimewa. Sehingga kita saat ini sehat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sekiranya ini yang bisa disampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo kami sampaikan kepada jenengan sekalian. Wa akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.